Kan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang... Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada saat ini bertemakan Injil yang menyelamatkan, yang terambil di dalam Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25. Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat 25. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat 25. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memulihkan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan bertemakan Injil yang menyelamatkan. Saudaraku, Injil yang menyelamatkan itu seperti apa? Berikut ini adalah beberapa karakteristik atau ciri-ciri daripada Injil yang menyelamatkan. Ya, Injil yang menyelamatkan itu yang pertama adalah menyaksikan tentang Allah, ya. Di dalam terjemahan LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, aku memiliki satu keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Tapi kalau kita melihat di dalam terjemahan aslinya tidak dikatakan demikian. Di dalam terjemahan aslinya itu lebih dikatakan, aku tidak malu karena Injil. Sebab aku tidak malu karena Injil, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang-orang non-Yahudi. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, apa yang dapat kita pelajari pada poin yang pertama ini adalah bahwa kita tidak boleh malu. Untuk apa? Memberitakan Injil. Karena apa? Dari setiap kita itu adalah, dari setiap jemaat Tuhan, itu adalah agen-agen misinya Tuhan. Seringkali kita malu, karena apa? Ada banyak faktor. Mungkin kita takut untuk dikucilkan. Mungkin kita takut untuk dijauhi. Mungkin kita tidak mau identitas kita terbongkar sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Atau mungkin takut, kalau kita memberitakan Injil kepada keluarga kita, kita akan ditolak oleh mereka. Bapak Ibu tidak perlu takut untuk memberitakan Injil. Karena apa? Karena kita ini adalah agen misinya Tuhan. Maka tugas memberitakan Injil itu bukan hanya tugas daripada seorang hamba Tuhan. Tapi tugas daripada untuk memberitakan Injil itu adalah tugas kita bersama, tugas jemaat Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar hamba-hamba Tuhan saja yang memberitakan Injil, tapi juga jemaat bisa berpartisipasi di dalam tugas pemberitaan Injil. Kalau kita memberitakan tugas pengabaran Injil itu sebenarnya tidak susah, ya. Karena apa? Memberitakan Injil itu simple, memberitakan Injil itu sederhana. Memberitakan Injil itu adalah di saat kita sudah mengecap akan kebaikan Tuhan,
di saat kita sudah mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan, di saat kita sudah dipelihara oleh Tuhan, itulah yang kita saksikan kepada siapa? Kepada setiap orang, kepada mereka yang belum percaya. Supaya apa? Supaya mereka yang belum percaya ini mengenal, mendengar, dan mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan. Lalu ada satu pertanyaan, Pak, kalau nantinya saya memberitakan Injil, saya ditolak, apa yang harus saya lakukan? Doakan mereka yang menolak ketika engkau memberitakan Injil. Karena apa? Karena di dalam doa kita, ya, Tuhan itu sanggup melembutkan dari setiap hati manusia. Hati yang keras, Tuhan akan lembutkan. Hati yang tadinya menolak Injil akan Tuhan buka untuk supaya apa? Orang berdosa ini bisa mendengar Injil, bisa terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Toh yang ditolak itu bukan kita. Yang ditolak siapa? Yang ditolak adalah berita Injil. Yang ditolak adalah Kristus. Maka tugas kita adalah menyampaikan. Masalah dia mengalami pertobatan atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil. Karena apa? Masalah pertobatan itu adalah berbicara tentang karya Tuhan. Berbicara tentang karya Roh Kudus. Seorang yang berdosa bisa mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan karena pengkhotbahnya, bukan karena pendetanya, bukan karena penginjilnya. Tetapi karena apa? Bukan juga karena kefasihan lidah seorang pengkhotbah. Tetapi karena apa? Tetapi karena karya Roh Kudus yang berkarya, bekerja di dalam hidup manusia berdosa, sehingga manusia berdosa ini Tuhan ubahkan hatinya untuk bisa dengar firman Tuhan. Ya, berikutnya, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang pertama tadi adalah menyaksikan Allah. Yang kedua, Injil yang menyelamatkan itu adalah Injil yang berbicara tentang kebenaran Allah, saudaraku. Nah, saudaraku, kebenaran di sini itu bukan keadilan Allah yang memberikan penghukuman kepada manusia berdosa. Tapi kebenaran di sini itu adalah kebenaran yang dibutuhkan oleh orang-orang berdosa dan hanya dapat diterima melalui iman. Itu yang dimaksud dengan kebenaran Allah, saudaraku. Maka, saudaraku, di dalam kebenaran Allah itu ada yang namanya pembenaran, ya. Maka pembenaran itu apa? Pembenaran itu adalah menyatakan sebagai benar. Ya, iman itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Artinya seperti apa? Artinya seperti ini. Saudara, ketika Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita sebagai manusia berdosa, maka Allah Roh Kudus itu menanamkan iman, memberikan apa? Iman di dalam hidup kita. Maka di saat Allah Roh Kudus menanamkan iman di dalam hidup manusia berdosa, maka kita akan dimampukan untuk mengaku, untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di saat iman ditanam di dalam hati kita, kemudian kita menjadi anak-anak Allah, maka yang terjadi adalah, saudaraku, ya, hubungan antara Allah dengan manusia berdosa yang tadinya rusak, itu kemudian diperpulihkan. Adanya satu rekonsiliasi, adanya pendamaian daripada siapa? Daripada Tuhan Yesus kepada siapa? Manusia berdosa. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, itulah yang dimaksud dengan pembenaran. Jadi pembenaran di sini bukan berarti, saudaraku, Allah membenarkan setiap perbuatan dosa manusia. Tidak. Tapi pembenaran di sini itu berbicara tentang rekonsiliasi atau pendamaian, di mana Allah melalui anaknya di dalam Kristus Yesus telah apa? Mendamaikan apa? Mendamaikan hubungan manusia. Maka hubungan tadi yang tadinya rusak sekarang diperdamaikan oleh Tuhan. Maka Tuhan tidak akan lagi mengingat-ingat dosa kita. Tuhan mengampuni setiap apa yang menjadi dosa dan pelanggaran kita. Saudaraku, maka ini jangan disalah tafsirkan bahwa Allah membenarkan dosa manusia. Yang berdosa akan tetap dihukum, yang berdosa akan tetap dihakimi oleh Allah. Maka saudaraku, di saat Tuhan mengampuni kita, maka status kita berubah. Ya, maka yang tadinya kita anak dunia menjadi anak Tuhan. Yang tadinya kita belum percaya, sekarang menjadi orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Maka yang lebih penting adalah setan atau iblis tidak bisa lagi mengintimidasi kita. Ya, mengintimidasi itu apa? Menuduh kita. Ya, maka kita harus bedakan suara Tuhan dengan suara setan. Kalau suara Tuhan itu senantiasa tegur kita, ya, selalu akan mengingatkan kita. Tetapi suara Tuhan itu akan membangun kita, ya. Tapi berbeda dengan suara setan. Suara setan itu akan menuduh kita, akan mengintimidasi kita, bahwa seolah-olah kamu tidak akan diselamatkan oleh Tuhan, dosamu tidak akan diampuni, dosamu masih dihitung sama Tuhan.
Ya Kristus ya tidak akan menyelamatkan kamu, itu adalah suara setan. Suara setan itu merusak, menjatuhkan kita di dalam dosa. Maka saudaraku, ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, ketika kita mengalami pendamaian daripada Allah, maka setan tidak lagi bisa menuduh atau mengintimidasi kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mungkin ada satu pertanyaan, Pak, kalau begitu kita itu diselamatkan hanya oleh iman, tetapi apakah iman plus perbuatan? Karena apa? Karena kelihatannya Paulus dan Yakobus itu memiliki perbedaan pendapat. Ya, Paulus itu menekankan pada iman, sementara Yakobus pada perbuatan. Ya, Paulus mengatakan bahwa ya seorang itu tidak dapat diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh iman. Lalu bagaimana dengan Yakobus? Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Bapak Ibu, saya mau jelaskan di sini bahwa seolah-olah Paulus dan Yakobus ini berbeda pendapat, tetapi tidak. Mereka itu saling membangun, mereka itu saling melengkapi. Karena pada kenyataannya kita harus melihat konteksnya, bahwa Paulus saat itu sedang menghadapi orang-orang yang menekankan keselamatan pada hukum Taurat dan bukan kepada iman. Kita diselamatkan karena kita melakukan perintah Allah. Kita diselamatkan karena kita rajin beribadah. Kita diselamatkan karena perbuatan kita, saudaraku. Maka Rasul Paulus mengatakan apa? Tidak, kamu tidak diselamatkan karena kamu melakukan perbuatan hukum Taurat. Tetapi kamu diselamatkan adalah oleh karena iman di dalam Tuhan. Sedangkan Yakobus pada masa itu sedang menghadapi orang-orang yang menekankan tentang iman, tetapi tidak memiliki perbuatan iman. Nah, saudaraku, ya banyak orang di luar sana, orang selain daripada orang Kristen di luar sana, itu juga mengatakan bahwa saya adalah orang yang beriman, tetapi mereka belum tentu memiliki perbuatan iman. Saudaraku, ya sebagai orang yang beriman, tentu Yakobus mengatakan dan menekankan bahwa harus ada bukti. Buktinya apa? Perbuatan iman, ya. Maka keduanya saling melengkapi, bahwa seorang diselamatkan itu hanya oleh karena iman. Namun buah dari iman adalah perbuatan iman. Artinya harus ada buktinya. Kalau kita orang beriman, ya harus apa? Harus jujur. Kalau kita orang beriman, ya harus rajin persekutuan, harus rajin beribadah. Kalau kita orang beriman, harus bisa mengendalikan diri kita. Kalau kita orang beriman, harus memiliki kasih di dalam hidup kita. Kalau kita orang beriman, harus lemah lembut, dan lain sebagainya. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya pada poin yang kedua ini, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah membenarkan hidup kita. Dan kini kita tidak lagi berada di bawah penghukuman, tetapi berada di bawah kasih karunia Allah dan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan yang berikutnya, saudaraku, yang ketiga adalah Injil yang menyelamatkan, itu adalah Injil yang memberitakan tentang murka Allah. Saudaraku, Injil yang sesungguhnya itu adalah memberitakan tentang murka Allah bagi manusia berdosa yang tidak bertobat. Maka oleh sebab itu kalau kita membaca di dalam ayat yang berikutnya, dikatakan pada ayat 18, sampai kemudian ayat yang ke-25 itu berbicara tentang apa? Teguran Allah terhadap dosa. Teguran Allah terhadap perbuatan manusia tidak berkenan di hati Tuhan. Yang menyatakan apa? Amarah. Yang menyatakan tentang murkanya Tuhan. Maka dikatakan murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan kelaliman. Saudaraku, itu berbicara tentang murka Allah. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, Injil yang sesungguhnya itu adalah Injil yang memberitakan tentang amarah Tuhan. Injil yang sesungguhnya itu bukan hanya sekedar memberitakan Tuhan mengasihimu, Tuhan menyertaimu, Tuhan memeliharamu. Tetapi Injil yang sesungguhnya itu menceritakan tentang murka Allah. Supaya apa? Supaya manusia yang berdosa, yang hidup di dalam dosa ini mengalami pertobatan di dalam Kristus Yesus. Maka saudaraku, kalau kita seringkali mendengar khotbah-khotbah pada zaman sekarang, saudaraku, tidak akan pernah kita jumpai, saudaraku, khotbah-khotbah yang berisikan tentang murka Allah, yang berisikan tentang api neraka. Jarang sekali. Karena apa? Khotbah-khotbah zaman sekarang hanya menekankan tentang teologi kemakmuran, teologi sukses. Orang hidup bersama dengan Tuhan, orang beriman dengan Tuhan, ya pasti akan diperkaya, pasti akan berhasil di dalam hidupnya, pasti akan sukses di dalam hidupnya. Seorang yang jatuh miskin,
Seorang yang mengalami sakit penyakit tentunya adalah orang yang kurang iman. Tentunya orang yang kurang bersandar kepada Tuhan. Nah, teologi yang semacam ini itu begitu merusak jemaat Tuhan. Karena apa? Pada suatu saat nanti ketika jemaat Tuhan melihat realita yang ada, jemaat Tuhan akan menjadi murtad dan kecewa kepada Tuhan. Karena apa yang dipikirkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Atau saudaraku, kita lebih banyak mendengar tentang khotbah motivasi yang hanya berbicara tentang kebaikan Tuhan, yang hanya berbicara tentang saya dipelihara Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saudara diampuni oleh Tuhan, saudara disayang oleh Tuhan. Saudara, ini adalah khotbah-khotbah yang sifatnya motivasi, khotbah-khotbah yang sifatnya terapi. Saudaraku, maka saudaraku yang terkasih, khotbah yang semacam ini itu adalah khotbah yang tidak menyentuh apa? Tidak menyentuh dosa manusia, tidak menyentuh pertobatan manusia. Maka dosa tidak pernah disinggung, maka pertobatan tidak pernah disinggung. Akibatnya apa? Mengembangbiakkan bibit daripada dosa, sehingga jemaat tidak tahu ya, ketika mereka berbuat dosa pasti mereka berpikir, ya Tuhan akan mengampuni saya kok, dia kan berlimpah kasih dan setia. Oleh sebab itu kalau besok saya berbuat dosa, ya pasti Tuhan akan ampuni saya. Saudaraku, ini adalah khotbah yang tidak berbobot. Atau sebaliknya saudaraku, kita hanya mendengar tentang Injil, bukan tentang murka Allah, tetapi tentang pengalaman hidup kita. Saya diundang khotbah di sini, ya dihadiri oleh para menteri, presiden. Anak saya ada sekolah di Spanyol, ada sekolah di Jerman, dan lain sebagainya. Nah, khotbah semacam ini juga adalah khotbah yang merusak. Karena apa? Hanya memberitakan tentang pengalaman hidup manusia. Sebenarnya tidak ada relevansi, tidak ada kaitan, tidak ada hubungan antara khotbahnya dengan kehidupan jemaat. Karena yang dikhotbahkan adalah pengalaman manusia, bukan tentang kisahnya Tuhan, bukan tentang sejarahnya Tuhan, tetapi hanya berkisar tentang sejarah hidup manusia itu sendiri. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, beruntung sekali kalau kita seringkali mendengar tentang apa? Berita tentang murka Allah, Injil tentang murka Allah. Maka Yesus seringkali ketika dia memberitakan Injil kerajaan surga, maka dikatakan bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Tuhan Yesus memberitakan apa? Tentang pertobatan. Ya, bagaimana dengan kita? Saudaraku yang terkasih, bersyukur sekali kalau hari-hari ini kita masih mendengar tentang khotbah api neraka, tentang khotbah pertobatan. Karena apa? Di balik khotbah itu, Tuhan ingin sadarkan, Tuhan ingin perlengkapi hidup kita, supaya kita jangan hidup di dalam dosa, tetapi kita mengalami pertobatan. Maka saudaraku, semua orang itu memiliki kesadaran akan Tuhan, atau yang kita sebut sensus divinitatis. Setiap orang, baik orang yang percaya, orang yang tidak percaya, itu pasti memiliki satu kesadaran akan Allah. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka Tuhan itu menyatakan dirinya melalui ada dua wahyu, wahyu alam, wahyu khusus. Ya, melalui alam Tuhan menyatakan dirinya untuk dikenal bagi semua orang. Ya, melalui alam semesta dikatakan apa? Cakrawala menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Maka saudaraku, tidak ada satupun yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak berkhotbah. Cakrawala saja menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Cakrawala saja berkhotbah tentang kemuliaan Tuhan. Gunung lautan itu berkhotbah tentang kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Tetapi saudaraku, wahyu umum atau wahyu alam ini tidak menjelaskan tentang keselamatan. Oleh sebab itu diperlukan wahyu khusus. Ada wahyu khusus yang menjelaskan tentang apa? Keselamatan. Bahwa Tuhan menyatakan dirinya di dalam Kristus Yesus. Bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Maka kita harus percaya kepadanya. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Memberitakan tentang keselamatan. Maka saudaraku, pada ayat yang berikutnya dikatakan apa? Dikatakan, sebab ayat 21, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia. Hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Dikatakan ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Saudaraku, artinya apa? Artinya seperti yang saya sudah jelaskan tadi di awal. Bahwa setiap orang memiliki kesadaran akan Tuhan di dalam hidupnya. Maka tidak ada yang namanya orang ateis. Saudaraku, orang ateis itu nggak ada. Orang yang benar-benar murni tidak percaya kepada Tuhan,
itu tidak ada. Yang ada adalah antiteis. Antiteis itu adalah orang yang sadar benar bahwa ada Tuhan di dalam dunia ini. Orang antiteis itu adalah orang yang sadar benar bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini ada yang menopang, ada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan bagi dunia ini. Ada Tuhan yang menjadi sumber penopang bagi alam semesta ini. Tetapi orang antiteis itu menyangkali bukti tentang adanya Allah. Maka di dalam Roma dikatakan apa? Allah murka kepada manusia yang menindas kebenaran. Dikatakan manusia yang menindas kebenaran. Saudaraku, menindas kebenaran ini bukan hanya berbicara tentang ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia-manusia berdosa. Tapi menindas kebenaran yang dimaksud di sini adalah menghilangkan bukti tentang adanya Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka saudaraku, intinya manusia itu sengaja tidak mau tahu. Inilah yang kita sebut sebagai dosa epistemik. Ya, dosa epistemik itu adalah manusia yang sengaja tidak mau tahu tentang apa? Soal kebenaran yang terkait dengan Allah. Ya, manusia memang sengaja tidak mau tahu untuk belajar tentang kebenaran Allah. Maka saudaraku, Allah itu murka bukan hanya kepada mereka yang sudah jatuh di dalam dosa dan hidup di dalamnya. Tetapi Allah itu murka kepada mereka yang sudah mengenal kebenaran tetapi tidak mau tahu. Sadar benar bahwa Allah ada di dalam dunia ini, tetapi mereka tidak mau belajar untuk mengenal Allah. Kepada mereka, Allah menjadi murka. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, apa yang Tuhan itu tidak akan menghukum kita di saat kita tidak tahu apa-apa. Saudaraku, Tuhan itu tidak akan hukum manusia yang tidak tahu kebenaran bahwa Tuhan itu ada di dalam dunia. Tuhan tidak akan hukum. Tetapi Tuhan akan hukum kita. Amarahnya akan dinyatakan kepada mereka yang sudah tahu bahwa ada Tuhan pencipta langit dan bumi ini, tetapi tidak mau belajar untuk mengenal Dia. Saudaraku, kita belajar untuk mengenal Tuhan itu dari mana? Kita belajar untuk mengenal Tuhan itu dari firman-Nya. Di saat kita belajar firman-Nya, di saat itulah kita belajar untuk mengenal tentang bukti-bukti tentang kebenaran Tuhan, bukti-bukti tentang adanya Tuhan, bukti-bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi dan memperhatikan hidup kita. Bagi orang yang sengaja tidak mau tahu untuk belajar, ingat, firman Tuhan yang ingatkan, Tuhan serius untuk menentang mereka. Tuhan serius untuk menyatakan amarahnya, murkanya bagi mereka. Maka sebagai kesimpulan adalah Injil yang menyelamatkan itu adalah Injil yang menyaksikan tentang Allah, Injil yang berisikan tentang kebenaran Allah, Injil yang berisikan tentang murka Tuhan. Maka sampaikanlah berita Injil yang menyelamatkan kepada setiap orang yang belum percaya. Supaya apa? Supaya mereka itu mengalami keselamatan daripada Tuhan. Mereka yang belum mengenal Kristus, ketika kita memberitakan Injil yang menyelamatkan ini kepada setiap orang yang belum percaya, maka Tuhan akan buka hati mereka. Yang terpenting di sini adalah bukan hanya mengenai soal usaha memberitakan Injil, tapi yang lebih penting adalah mengandalkan Tuhan di dalam doa. Kalau kita memberitakan Injil tanpa doa, percuma. Dua-duanya harus seimbang. Ya, memberitakan Injil tapi juga disertai dengan berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan menjamah setiap hati mereka yang belum mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan memberkati. Mari kita bersatu hati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini tidak berlalu begitu saja, tapi menyadarkan kami, mengingatkan kami tentang berita Injil yang menyelamatkan, berita Injil yang mengubahkan hidup kami, bahwa Injil yang menyelamatkan adalah Injil yang menyaksikan tentang Allah. Injil yang menyelamatkan adalah Injil yang berisikan tentang kebenaran Allah. Injil yang menyelamatkan adalah Injil yang memberitakan tentang murka Tuhan bagi orang-orang berdosa yang tidak mengalami pertobatan. Oleh sebab itu, biarlah kami Tuhan jadikan sebagai agen-agen misinya Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kami memberitakan Injil, Tuhan jadikan kami instrumen Allah di tangan Tuhan. Sehingga mereka
boleh mengenal Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.